Soal yang pertama. Ibu Rani adalah seorang guru SD. Mengamati siswa-siswinya kesulitan memahami konsep pecahan. Setelah melakukan diagnostik, ia menemukan sebagian besar siswa kesulitan dalam visualisasi pecahan. Strategi pembelajaran apa yang paling tepat Ibu Rani terapkan untuk mengatasi kesulitan tersebut? A. Memberikan latihan soal pecahan secara intensif. B. Memberikan penjelasan ulang konsep pecahan secara lisan. C. Memberikan hukuman bagi siswa yang masih belum memahami. D. Menggunakan media pembelajaran visual seperti gambar, potongan kertas, atau software edukatif. Yang E. Meminta siswa yang sudah paham untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Untuk soal yang pertama, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menggunakan media pembelajaran visual merupakan strategi yang efektif untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep yang abstrak, seperti pecahan. Opsi A, B, dan E kurang efektif karena tidak langsung mengatasi akar permasalahan, yaitu kesulitan visualisasi. Opsi C tidak tepat karena hukuman ini bukan solusi pedagogis yang baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang kedua. Bapak Badi sebagai guru SMP ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menganalisis data percobaan. Metode pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? A. Ceramah dan tanya jawab. B. Diskusi kelompok dengan pemberian tugas menganalisis data. C. Penugasan individu mengerjakan soal-soal analisis data. D. Presentasi materi oleh guru. E. Menonton video pembelajaran tentang analisis data. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Diskusi kelompok ini dapat mendorong siswa untuk berinteraksi, bertukar pikiran, dan saling menguji argumen dalam menganalisis data. Metode ini lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dibandingin metode lain yang bersifat pasif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang ketiga. Di kelas Ibu Tiwi terdapat siswa berkebutuhan khusus atau SBK dengan gangguan pendengaran. Agar pembelajaran inklusif terwujud, apa yang sebaiknya Ibu Tiwi lakukan? A. Mengabaikan siswa SBK tersebut dan fokus pada siswa lain. B. Memindahkan siswa SBK tersebut ke sekolah khusus. C. Menempatkan siswa SBK di bangku paling depan. D. Memberikan tugas yang lebih ringan kepada siswa SBK. E. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan siswa SBK, misalnya menggunakan media visual dan bahasa isyarat. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pembelajaran inklusif itu mengharuskan guru mengakomodasi kebutuhan siswa. Semua siswa termasuk siswa SBK memahami materi pelajaran. Opsi lain tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran yang inklusif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal yang keempat, Bapak Rian sebagai guru matematika SMA menyadari bahwa siswa kesulitan menyelesaikan soal cerita yang kompleks. Langkah awal apa yang sebaiknya Bapak Rian lakukan untuk mengatasi masalah ini?
A. Mengidentifikasi kesulitan spesifik siswa dalam memahami soal cerita. B. Memberikan tes untuk mengukur pemahaman siswa. C. Memberikan banyak soal latihan tanpa penjelasan. D. Menjelaskan kembali materi secara tepat. E. Memberikan hukuman kepada siswa yang kesulitan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sebelum memberikan solusi, Bapak Rian perlu mengidentifikasi akar permasalahan. Apakah siswa kesulitan dalam memahami kata-kata kunci, merumuskan persamaan matematika, atau melakukan perhitungan? Setelah mengidentifikasi kesulitan spesifik, barulah strategi pembelajaran yang tepat dapat dilakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal yang kelima, Ibu Rara sebagai guru bahasa Indonesia ingin meningkatkan kemampuan menulis kreatif siswa. Aktivitas pembelajaran manakah yang paling efektif? A. Memberikan karangan dan meminta siswa menirunya. B. Memberikan ceramah tentang teknik menulis kreatif. C. Memberikan tugas menulis bebas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. D. Memberikan tes menulis yang ketat dan menilai secara objektif. E. Meminta siswa membaca buku dan menghafal kosakata. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Memberikan tugas menulis bebas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini dapat memungkinkan siswa bereksplorasi dan mengembangkan gaya menulis mereka sendiri. Umpan balik yang konstruktif sangat penting untuk meningkatkan kualitas tulisan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Keenam, seorang guru menerapkan metode pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Apa tujuan utama dari penerapan metode ini? A. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi. B. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah siswa. C. Memberikan nilai bagus kepada siswa. D. Mengurangi beban kerja guru. E. Memenuhi target kurikulum yang tepat. Kurikulum secara cepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Project-based learning bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui proses menyelesaikan proyek yang kompleks dan menantang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang ke-7, Ibu Dini sebagai guru kelas ingin membangun kelas yang inklusif dan kolaboratif. Manakah strategi yang paling efektif untuk menciptakan suasana tersebut? A. Menentukan satu siswa sebagai pemimpin kelompok. B. Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi dan berbagi ide. C. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan akademik. D. Memberikan sanksi kepada siswa yang tidak aktif. E. Menentukan satu siswa yang menjadi juru bicara kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi dan berbagi ide. Suasana kelas yang inklusif dan kolaboratif itu dibangun dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi, berbagi ide, dan saling menghargai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang ke-8, Ibu Dian sebagai guru ingin menilai kemampuan estetika siswa dalam mengapresiasi karya seni rupa. Metode penilaian apa yang paling tepat? A. Tes tertulis tentang sejarah seni. B. Menilai hasil karya seni siswa secara kuantitatif. C. Observasi dan wawancara untuk menggali pemahaman dan respon siswa terhadap karya seni. D. Menilai kemampuan siswa dalam menggambar dan melukis. E. Memberikan kuis tentang teori seni rupa. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Penilaian kemampuan estetika itu lebih menekankan kepada pemahaman dan apresiasi.
siswa terhadap karya seni yang dapat dinilai melalui observasi dan wawancara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-9, Bapak Bowo sebagai guru olahraga ingin meningkatkan motivasi intrinsik siswa dalam mengikuti kegiatan olahraga. Strategi apa yang paling efektif? A. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. B. Memberikan hukuman kepada siswa yang malas. C. Memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi. D. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan. E. Memfokuskan pada kompetisi antar siswa. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Motivasi intrinsik dalam diri siswa dipicu adalah rasa senang, tantangan, dan kepuasan dalam melakukan aktivitas. Jadi ini bisa menimbulkan hal yang menyenangkan dan menantang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal yang ke-10. Seorang guru menyadari adanya kesenjangan pemahaman antar siswa dalam kelasnya. Apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? A. Mengabaikan perbedaan dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kurang memahami. C. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan akademik. D. Melakukan diferensiasi pembelajaran dengan menyediakan berbagai strategi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. E. Memberikan remedial untuk siswa yang kurang memahami. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Diferensiasi pembelajaran memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi, konten, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pemahaman. Opsi lain kurang efektif dalam mengatasi kesenjangan pemahaman yang lebih kompleks. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.